Hey yo, what's up? Welcome back to my channel. Halo everyone, welcome back to my channel. So, apa kabar kalian guys? Aku harap sih kalian sehat selalu ya. Ya, pada kesempatan kali ini, di video ini aku akan bikin review untuk salah satu survival show yang lagi hits banget atau yang lagi booming banget. Sekitar 3 minggu yang lalu ya mereka ngerilis episode pertama, dan itu adalah Road to Kingdom. Ya, Road to Kingdom sendiri itu sebenarnya adalah season kedua dari Queendom ya. Cuman kalau Queendom itu kan isinya grup, tapi kalau untuk yang Kingdom ini ya sesuai dengan namanya ya, isinya adalah para boy group. Nah, ini tuh para fan girl pasti bakal teriak-teriak karena ini bakal penuh dengan karisma para boy group. Ya, untuk Road to Kingdom ini sendiri itu ada 7 boy group yang akan berpartisipasi. Tapi siapa mereka? Nanti dulu. Karena buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Karena dengan menekan tombol subscribe aku lebih oke, otomatis lebih kejauhan, lebih semangat lagi untuk bikin video untuk kalian. Dan jangan lupa juga menekan tombol lonceng notifikasi, kayak dengan menekan tombol tersebut kayak yang pertama yang tahu kalau aku upload video. Oh ya, karena ini sebenarnya udah sampai episode ketiga ya, dan aku agak telat nontonnya, jadi aku kemarin tuh kayak maraton gitu. Nah, jadi aku akan ngerangkum 3 episode sekaligus. Oke, untuk acara Road to Kingdom ini, ke-7 boy group yang akan berpartisipasi adalah The Boys, Very Very, One Us, Golden Child, terus ada ONF, Pentagon, dan TOO. Dan TOO ini baru aja debut kemarin. Jadi tuh kalau perbandingan itu yang paling tua itu ada Pentagon, dan yang paling muda itu ada TOO. Jadi sebenarnya agak jomplang ya, tapi kita akan lihat nanti apakah TOO ini akan terbayangi oleh para Sonbei-nya atau malah mereka akan lebih bagus daripada Sonbei-nya. Nah, untuk MC-nya sendiri itu ada dari Lee Dae-hee dan Jong Song-kyu, dan I'm sorry ya guys, aku bener-bener nggak tahu mereka berdua ini siapa. Apakah kalau aku lihat dari Lee Dae-hee itu antara dia aktris atau dia model. Kalau Jong Song-kyu mungkin emang MC ya, dan aku bener-bener nggak tahu, jadi kalian bisa komen di bawah. Nah, jadi untuk studionya itu sendiri jadi bener-bener kayak apa ya, karena ini namanya Road to Kingdom kan, jadi itu dia bener-bener kayak jalan gitu loh. Jadi kayak bener-bener jalan runway, kalau dalam permodelan jadi kayak runway gitu menuju ke pilar. Yang itu tuh gambarnya kayak apa sih namanya, gerbang gitu. Jadi itu kayak bener-bener menuju ke kingdomnya. Ya, jalan yang menuju ke kingdom ini, disitulah mereka akan performance dari awal sampai akhir ya. Nah, yang pertama kali masuk atau yang pertama kali dikenalkan ya, jadi kan pasti pertama-tama masuk dulu nih siapa-siapa. Nah, yang pertama itu ada The Boys dulu yang masuk, dan itu kayak masih kosongan gitu lah ya. Baru yang kedua itu ada Very Very itu dari Jellyfish. Kalau The Boys itu kalau aku nggak salah dari Cracker Entertainment ya. Terus yang ketiga masuk tuh ada One Us, itu dari RBW. Dan yang keempat masuk itu ada Goldcha atau Golden Child, itu dari Wulim. Lagi yang kelima ada ONF, itu dari WM Entertainment. Lalu masuk yang keenam ada TOO, ini maknanya dari semua grup. Wah, benar-benar mereka berani banget sih untuk masuk ke acara ini, menurut aku salut banget. Dan yang terakhir ini benar-benar kayak apa ya, Chewing-gong itu balas bahasa Indonesianya. Jadi kayak benar-benar yang disorot banget itu ada Pentagon. Karena Pentagon tuh udah senior banget ya dibanding ke 6 grup lainnya. Jadi mereka kayak yang wah Pentagon nih mati gua kayak gitu kan. Nah, di episode 1 ini langsung ya, jadi mereka tuh kayak langsung ada performance yang mereka siapkan. Di per grup itu kayak ada performance yang mereka udah siapin kayak gitu. Nah, jadi sebelum mereka berkumpul nih di studionya itu, mereka kayak dikasih clue. Ada 5 card yang isinya itu angka 1, 2, 4, 7, dan 90. Jadi kayak bener-bener ini apa sih artinya itu. Ini kayak clue untuk para grup ya. Jadi mereka harus nebak-nebak nih ini bakal kayak gimana. Dan apa sih MC-nya yang nyebutin, ini kalian kira-kira apa nih clue-nya. Terus itu ada 2 suara ya. Maksudnya di sini ada 2 pendapat. Yang pertama itu dari One Us. One Us tuh kayak nebak itu. Yang satu itu artinya adalah 1 orang yang akan tereliminasi. 1 orang, 1 grup yang akan tereliminasi. 2 yang akan memenangkan pertandingan atau alias masuk ke kingdomnya. 4 itu babaknya, jadi kayak ada 4 babak yang akan mereka jalani. 7 itu simbol dari grupnya ya kan, ada 7 grup kan. Nah, ini berbeda suara dari The Boys. Kalau The Boys itu malah bilangnya yang tereliminasi itu ada 2 grup, sementara yang akan menang itu ada 1 grup kayak gitu. Jadi ada dua pendapat di sini. Nah, akhirnya nih si MC nyebutin lah ini kayak gimana sih sebenarnya untuk peraturan atau bakal kayak gimana caranya mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Jadi yang benar adalah 7 itu benar. 7 itu malah mempresentasikan ke 7 tim,
Terus 4 itu ada 4 babak yang akan mereka lalui. Dan 2 itu adalah 2 tim yang akan tereliminasi. Wow, ini beda banget sama Queendom. Karena di Queendom itu nggak ada eliminasi sama sekali. Tapi di Road to Kingdom ini lebih sangar, lebih jahat ya. Maka ada 2 grup yang akan tereliminasi. Ini sebutin nanti tuh eliminasi kayak gini nih. Jadi ada babak 1, ada babak 2. Nah, di akumulasi babak 1 dan babak kedua, siapa yang akan terendah itu akan tereliminasi. Jadi misalnya nih, si babak 1 nih, si A dapat berapa poin. Terus di babak kedua, si A dapat berapa poin. Dan digabungin, ternyata si A ini paling bawah nih, antara ke-7 grup, dan akhirnya dia akan tereliminasi. Dan untuk ke babak ketiga, nah itu juga akumulasi lagi, babak 1, babak 2, babak 3, yang terakhir akan tereliminasi. Untuk babak keempat tuh kayak apa ya, live performance gitu ya. Biasanya kan emang Mnet tuh kalau acara survival show itu pasti di final itu bakal acara live kan. Nah, di live performance ini cuma ada 5 yang akan bertanding karena yang doanya udah tereliminasi kan. Tapi, nah, jadi nanti nih kalau yang pemenang yang alias akan masuk ke kingdomnya ini adalah yang mendapatkan total tertinggi dari keempat akumulasi babak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Wow. Itu kayak benar-benar menunjukkan banget kalau setiap performance itu berarti banget ya. Jadi nggak boleh mereka tuh main-main per babak, itu nggak boleh main-main karena itu akan dinilai sampai akhir. Nah, tapi ternyata nggak cuma satu guys. Jadi ada 2 yang akan masuk ke kingdomnya ini. Yang kedua itu adalah yang mendapatkan nilai paling tinggi di babak keempat. Paham kan kalian sampai sini? Jadi ada 2 orang. Yang pertama adalah yang mendapatkan akumulasi tertinggi dari keempat babak, dan yang kedua adalah yang paling tinggi di babak keempat. Jadi pertanyaan adalah gimana nih kalau misalnya di babak keempat ini yang memenangkannya adalah orang yang sama dengan yang mendapatkan nilai tertinggi di 4 akumulasi. Dan jawabannya adalah berarti yang akan menuju ke kingdom itu cuma 1 orang, alias 1 grup ya. Aku tuh selalu nyebutin orang nggak tahu kenapa, ada 1 grup yang akan menuju ke kingdom. Nah, aku rasa ini kayak ketat banget ya. Wow, benar-benar di-push banget mereka untuk mendapatkan hasil terbaik per babaknya. Nah, aku nggak lupa juga tadi kan ada yang disebutin 90 ya di clue-nya itu. Nah, 90 itu adalah 90 detik performance. Jadi di episode pertama ini mereka akan menampilkan performance 90 detik aja yang menunjukkan siapa sih mereka itu. Tapi untuk performance yang 90 detik ini akan ada penilaian juga, tapi ini penilaiannya nggak masuk ke 4 babak tadi ya. Jadi ini nggak masuk ke hasil akhir final, itu nggak ada sama sekali. Jadi ini cuma kayak harga diri aja sih ya. You know lah kalau cowok tuh harga diri nomor 1 kan. Dan untuk urutannya tuh kayak belum ditentuin gitu guys. Jadi kayak lu mau ngajuin aja siapa yang mau pertama dan siapa yang mau kedua kayak gitu. Nah, yang pertama kali maju itu ada 2 sih sebenarnya. Jadi kayak yang ngajuin untuk pertama itu ada One Us sama TOO. Tapi karena TOO itu alasannya mereka kan masih newbie banget kan, masih makne banget kan. Jadi mereka pengen maju pertama biar mereka tuh bisa fokus ke performance-nya mereka. Karena mereka takut nih kalau melihat ke-6 sound B-nya itu kayak aduh bakal gimana nih gue gitu kan. Jadi mereka mendingan maju duluan aja deh, dan mereka udah gak kepikiran lagi kayak gitu. Dan akhirnya si One Us memberikan urutan pertama itu untuk si TOO. Nah, untuk TOO nih di performance pertama ini mereka mengeluarkan lagu Magnolia ya. Ini lagu debutnya mereka tapi diubah menjadi Into the Dystopia. Aku agak kurang paham sih di sini itu maksudnya apa dystopia. Itu bahasa Inggris sih, jadi aku nggak tahu itu artinya apa ya guys. Konsepnya sih dystopia sih disebutin di situ. Jadi kalau memang kalian tahu itu artinya apa dystopia, komen di bawah ya. Dan di sini tuh mereka kayak nampilin vokal sama dance ya. Jadi di sini kayak digabung gitu vokal dan dance, dan menurutku mereka kayak masih gugup banget, masih kayak aduh benar-benar tekanan pressure-nya itu masih kerasa banget. Jadi mereka performanya bukannya jelek, tapi kayak menurutku aku belum dapat impact banget dari TOO di performance pertama ini. Terus nih untuk yang keduanya, jadi kayak kan TOO udah perform nih, jadi mereka kayak nunjuk nih siapa yang mau tampilkan selanjutnya. One Us yang ngajuin diri ya untuk perform selanjutnya, tapi aku nggak paham deh sama mereka itu karena mereka jahat banget sama One Us, dan One Us tuh nggak dikasih perform. Jadi yang perform kedua tuh adalah The Boys. Dan ini wow, The Boys tuh gila banget sih menurutku. Untuk performnya The Boys ini mereka kayak mengusung konsep zaman Juson gitu loh. Jadi kayak zaman-zaman dulu yang ala-ala pedang-pedangan gitu kan. Dan judulnya tuh Sword of Victory kalau untuk lagunya. Dan ini gila banget, parah. Aku sampai pas nonton tuh kayak debak kayak gitu loh. Jadi kayak ternganga aku nonton performanya The Boys. Ini bikin aku kaget banget tuh ada bagian pas Yonghun tuh kan awalnya megang pedang gitu kan, terus pedangnya tuh dilempar. Nah ini aku nggak tahu siapa yang loncat ke atas dan dia ngambil pedangnya itu tuh.
wow itu keren banget. Karena aku nontonnya resolusinya nggak begitu tinggi ya, dan nggak kelihatan itu siapa, tapi kayak tebakan aku tuh itu tuh Sangyeon deh. Tapi kalau aku salah, aku di komen di bawah ya guys, itu siapa yang ngambil pedangnya. Terus yang ketiga tuh The Boys milih Pentagon ya untuk perform selanjutnya dengan judul lagu Road to Throne. Mereka tuh pakai lagu Binary atau Shine, tapi konsepnya beda, jadi agak-agak pantomim gitu, nggak ding, lebih kayak dark gitu deh pokoknya. Dan mereka pakai topeng gitu, dan topengnya tuh glow in the dark gitu, jadi kayak keren banget, kayak bikin merinding gitu. Cuman aku di sini dukung banget Pentagon, jadi aku nonton The Road to Kingdom ini gara-gara aku pengen dukung Pentagon. Cuman aku belum dapat impact banget sih untuk performanya Pentagonnya di episode pertama ini. Lanjut ke 4 itu ada ONF ya. Jadi si Pentagon milih ONF nih. Ya, sebelum ONF tetap nih si One Us tuh ngajuin diri tapi tetap nggak dipilih. Ini judul lagunya adalah Like On, dan di sini mereka nyanyi. Jadi sama kayak TOO ya. Sementara yang lain tuh kayaknya nggak nyanyi sih, cuma dance kayak gitu kan. Tapi gila sih ONF tuh vokalnya ajib tenan. Ajib banget, karena menurutku paling bagus vokalnya ONF sih di performance pertama ini, karena mungkin mereka salah satu yang nyanyi sih. Jadi di ke-7 ini yang ini cuma ONF sama di OO ya yang nyanyi. Dan lanjut lagi ke Golcha. Jadi habis si On and Off itu langsung ke Golcha ya. Dan ya One Us ngajuin lagi tapi nggak dipilih, akhirnya milihnya Golcha. Di sini bener-bener Golcha itu main di dance banget ya. Jadi vokalnya nggak ada, jadi nggak ada nyanyi sama sekali. Tapi dance-nya wow, sinkronisasinya tuh ngeri guys. Aku udah pernah nge-reaction dance practice-nya Golcha, dan emang sinkronisasinya mereka tuh gak ada lawan deh, gila, bener-bener yang tap ketukannya enak banget, asik banget, wow, keren banget. Aku bener-bener nganga juga sih untuk lihat di Golcha ini. Next habis Golcha tuh tinggal 2 kan, Very Very dan One Us, tapi tetap aja Very Very yang dipilih ya. Padahal Very Very tuh kayak milih terakhir aja, tapi malah yang dipilih Very Very dan One Us tuh kayak nggak dapat, tetap mereka akhirnya di akhir. Nah untuk Very Very ini judul lagunya adalah Face It, dan mereka pakai konsep polisi ya, jadi kayak sirine gitu. Dan honestly aku bilang aku favoritnya adalah Very Very. Sebenarnya aku bener-bener sumpah demi Allah aku nggak tahu Very Very, bukan nggak tahu deh, nggak bener-bener ngikutin banget Very Very. Aku bahkan nggak tahu membernya, cuman di performance yang pertama ini gila, mereka keren banget. Mereka sini kan bawanya dance kan, tapi perketukannya, per konsepnya yang tembak-tembak, wah, keren banget. Aku ngerasa kayak mereka ini bakal peringkat kedua lah. Aku udah feeling kayak peringkat pertama tuh The Boys, karena mereka gila banget sih konsepnya. Tapi untuk yang kedua aku ngiranya bakal Very Very. Dan yang terakhir tuh One Us ya, setelah mereka mengajukan yang pertama dari awal dan akhirnya mereka yang terakhir. Dan mereka bawa konsep pantomim, jadi mereka putih-putih gitu kan, dan itu kayak ada gerakan yang agak-agak slow motion gitu, dan menurutku itu juga bagus banget sih, keren banget. Nah, untuk performance 90 detik ini yang nilai itu per grup ya. Jadi misalnya nih si Golcha milih 6 grup yang terbaik. Jadi misalnya peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa, kayak gitu. Jadi per grup itu memilih 6 grup berdasarkan peringkat 1 sampai peringkat 6. Dan akhirnya itu kan nih siapa yang peringkat 1 sampai peringkat 7. Dan yang disebutkan pertama itu peringkat 5, dan peringkat 5 itu adalah On and Off, yaitu peringkat 5 dengan 155 poin. Terus dari peringkat 4 itu ada Golcha dengan poin 320, dan udah agak jauh banget ya dibanding sama On and Off yang 100-an. Golcha udah 320. Terus yang ketiga ada Very Very. Wow, bener kan aku bilang mereka bagus banget soalnya, dan mereka dapat 340 poin. Beda 20 poin ya dari si Golcha. Dan peringkat kedua ada Pentagon dengan 480 poin, dan ini juga jauh banget dari yang peringkat ketiga Very Very. Dan yang pertama ya siapa lagi kalau bukan The Boys. The Boys mendapatkan poin 560. Ngeri nggak? Ngeri kan? Jauh banget dari peringkat kedua. Ini seperti kuduga yang peringkat dua terbawahnya itu adalah TOO dan One Us, dimana One Us itu di peringkat ke-6 dan TOO itu peringkat terakhir ya. Agak sedih sih sebenarnya untuk TOO, tapi kita lihat ya di episode kedua kayak gimana. Dan akhirnya selesai ya di episode pertama ya. Habis itu langsung kita masuk ke episode kedua, di mana ini masuk ke babak pertama, di mana tema pertamanya itu adalah Song of King atau Wangenore, di mana per grup itu boleh memilih lagu bebas yang katanya tuh kayak lagunya raja di sini tuh lebih kayak King of K-pop ya, misalnya kayak Suju, Big Bang, BBXQ kayak gitu-gitu.
HOT, jadi yang dari yang generasi pertama sampai generasi ketiga. Nah di sini karena The Boys yang menang di performance 90 detik, mereka bisa milih nih urutannya, dan urutannya adalah yang pertama itu One Us, terus yang kedua TOO, 3 Very Very, keempat Golcha, kelima On and Off, dan keenam itu Pentagon, ketujuh ya pasti yang milih pasti terakhir ya The Boys. Nah di sini juga disebut ini untuk secara keseluruhan itu ya, babak pertama itu mereka yang tertinggi akan dapat 10.000 poin, babak kedua juga 10.000 poin, babak ketiga itu 15.000 poin, dan babak keempat itu ada 50.000 poin. Dimana di sini ditentukan untuk pilihan dari grup itu dapat 15.000 poin, dan pilihan dari vote secara langsung itu sekitar 35.000 poin ya, dan dapat juga online. Jadi kalau salah kita nih nonton streaming nih di YouTube performancenya pada grup itu, ntar mereka dapat 15.000 poin kalau mereka dapat view paling tinggi. Nah untuk penilaian di babak pertama ini, jadi nih kalau tadi kan per grup yang nilai ya, nah ini tuh per orang, karena di sini yang paling rendah itu ada 6 member, yaitu ada On and Off sama One Us. Jadi untuk grup itu kayak memberikan perwakilan 6 orang untuk menilai siapa nih yang peringkat 1 sampai peringkat 6. Oke, langsung masuk ke performance-nya ya. Yang pertama ada One Us, itu mereka mengcover HOT itu generasi pertama banget ya, grupnya SM Entertainment, dengan Warrior Descendant. Wow, itu artinya apa sih Descendant tuh? Descendant itu keturunan ya, keturunan warrior pejuang, keturunan pejuang. Dimana temanya mereka itu kayak anak-anak sekolahan gitu yang dibully. Di sini ada Wanung yang dibully, dan mereka tuh kayak konsepnya tuh jungkir balik gitu. Dan I'm sorry to say, aku nggak dapat impact apa-apa di One Us kali ini ya. Jadi kayak bagus sih, cuman kayak biasa aja gitu loh, belum ada berasa kayak aku merinding, itu nggak ada gitu. Jadi ya cuma sekedar bagus aja. Yang kedua itu ada TOO ya. Nah ini si Magna ini gila banget. Di sini mereka cover TPX2 dengan Rising Sun, dimana itu aku langsung gila, ini keren banget. Mereka benar-benar total banget, jadi kelihatan banget mereka tuh kayak takut untuk kalah. Jadi bener-bener total banget, dari kostumnya, dance-nya, itu tuh banyak banget part-part yang bikin aku kayak oh my god, kayak wah debak kayak gitu loh. Jadi kayak wah gila, keren banget. Ada yang api-api, terus ada yang dance-nya itu si Chan kalau nggak salah ya, kayak dance mabuk gitu, aku nggak ngerti, itu keren banget, ngep. Dan yang bikin aku merinding itu ada pas bagian Donggun itu main adlibs nada tinggi, dan ada kayak dance matahari itu, wah itu gila, keren. Next, habis itu ada Very Very ya, mereka bawain 17 Months, dan I'm sorry juga ini agak kurang banget dibanding sama performance yang lain. Bagus tapi lebih ke bagus aja, jadi nggak ada impact apapun di aku. Jadi mereka tuh konsepnya kayak angkatan laut gitu ya, dan ada kayak meriam air gitu. Cuman ya sayang banget sih, aku nggak dapat impact apa-apa di grupnya Very Very ini. Yang keempat tuh ada Golcha ini juga bawain TOP-nya dari Shinhwa, dan itu kan konsepnya Swan Lake gitu kan. Wah, aku juga suka banget karena mereka mainnya pakai bulu-bulu, baju bulu-bulu putih-putih gitu, terus kayak ada kepaan sayap gitu, dan keren banget, sumpah demi Allah ini keren banget. Dan aku kayak ngerasa ini kayak mereka bakal jadi juara 2 atau nggak 3 gitu ya, karena bagus banget. Dan ada tembakan bulu-bulu juga, jadi di ending itu kayak ada bulu-bulu yang berterbangan gitu, keren banget. Dan yang keempat tuh ada On and Off, yang mereka membawakan Everybody-nya Shiny tapi dibikin konsep yang berbeda, yaitu adalah Raja Iblis. Jadi bener-bener konsepnya berubah banget. Pembukaan opening itu kayak aku nggak bakal tahu kalau itu adalah Everybody-nya Shiny. Wow, mind blowing banget, itu bener keren banget. Dimana terus ada Hyojin yang dia duduk kayak raja gitu dan main vokal, keren banget. Situ juga ada si Ayot yang frumping dengan buka-buka baju. Overall ini menurutku juga salah satu favoritku banget di babak pertama ini guys. Nah itu habis itu episode kedua selesai ya. Habis itu langsung masuk ke episode ketiga, karena di episode pertama cuma 5 dulu. Habis itu episode ketiga ada Pentagon dan Boys, dimana Pentagon tuh bawain Very Good-nya Block B. Dan I'm sorry to say juga, aku juga sebenarnya bagus aja sih, malah keren banget. Cuman kayak dibanding sama yang lain tuh, aduh, kayaknya masih kurang impactnya gitu loh. Masih belum berasa impactnya, kayak aku biasa aja gitu loh. Tapi emang awalnya itu emang bikin merinding. Di situ mereka kayak ngusung konsep Mad Max, dimana itu situ Hongsok itu buka baju kan ya, you know lah apps-nya Hongsok, dan dia kayak diikat gitu. Ya itu tuh kayak benar-benar ngasih dampak yang bagus banget di awal. Cuman pas di akhir-akhir kayak kok biasa aja ya gitu. Terus yang terakhir adalah The Boys, dan mereka bawain Danger Entertainment. Di sini mereka adalah satu-satunya grup yang nggak pakai back dancer. Jadi mereka cuma ber-11, dan mereka tuh banyak banget konsepnya. Dari yang ada yang terbang terus ngeloncatin membernya, ada yang ala-ala skateboard terus juga ngincekin membernya.
banyak banget di sini atraksinya, dan mereka konsep itu kayak pencuri gitu loh, kayak thief. Jadi di awalnya tuh ada kayak mahkota dan mereka tuh kayak mencuri. Jadi kayak mereka tuh di sini ceritanya mencuri mahkota itu. Dan juga kayak sulap gitu ya. Jadi ada Jacob yang bawa tirai itu sampai itu berubah jadi Kevin. Jadi banyak banget konsepnya mereka di sini, dan wah bener nih, ini kayaknya bakal jadi yang pertama lagi nih gitu kan. Jadi kalau salah dari semua perempuan, aku ngiranya yang pertama adalah The Boys, terus yang kedua tuh antara On and Off atau malah TOO gitu ya. Dan urutannya adalah yang keempat dulu ya kita sebutin ya. Yang keempat itu ada TOO. Ya bener kan, TOO itu pasti bakal tinggi banget karena performanya bagus banget. Terus yang ketiga itu ada On and Off. Dan yang kedua itu ada Pentagon. Yang pertama pasti The Boys. Terus yang kelima itu sayang banget sebenarnya, aku nggak ngerti kenapa ada Golcha. Yang keenam itu ada Very Very. Yang ketujuh ada One Us. Jadi One Us ini terakhir ya, dan ini benar-benar bahaya banget untuk One Us dan Very Very. Kalau mereka masih kayak gini, mereka kemungkinan akan tereliminasi. Dan habis itu masuk ke babak kedua ya, dimana babak kedua ini benar-benar bikin aku nangis-nangisnya. Jadi karena di sini performa pertama itu Pentagon ya, dan mereka untuk babak kedua ini konsepnya adalah My Song. Jadi lagu, aku nggak ngerti siapa emang harus pakai lagunya mereka atau gimana, cuman kayak lagunya mengeluarkan jati diri mereka. Dan di sini ada Pentagon yang pakai beat nari sama Spring Snow, apa Snow Spring, aku lupa ya, antara Spring sama Snow Spring, tapi itu emang lagunya bagus banget. Jadi kayak digabung, mereka temanya tuh kayak wisata gitu ya. Jadi mereka kayak bawa koper, jadi kayak di remix. Dan yang bikin aku nangis kejersak, nangisnya adalah di sini Pentagon tuh biasku, kalau salah kalian tahu, adalah Jinho ya. Jinho itu dari awal aku tau Pentagon, aku udah suka banget sama Jinho karena dia lucu banget kan, kecil imut-imut tapi vokalnya luar biasa. Dan di sini dia last stage banget karena dia mau wamil, dan mereka tuh bikin kayak VCR gitu kan, terus kayak ngasihkan ini performa terakhir untuk Jinho, dan pada nangis. Aduh sedih banget itu, sumpah aku malam-malam nangis nonton itu karena aku kan ngikuti Pentagon dari zaman Shine kan. Dan aku ngerasa kayak Pentagon itu tuh bener-bener kekeluargaannya kental banget. Jadi pas bikin VCR gitu, terus Hui nangis sambil nyanyi itu kayak aduh bener-bener sak banjir bener-bener aku tuh nangis banget. Jadi kalau nonton survival show paling mentok nangis cuma nangis diem netes gitu kan, tapi ini bener-bener kayak gitu. Wah parah sih, ini bener-bener kalian nonton deh yang episode ketiga, kalau kalian nggak nangis kalian nggak punya hati. Ya itulah tadi ya, ketiga episode bener-bener panjang banget aku cerita. Ya semoga kalian bisa mendengarnya dari awal sampai habis ya, karena ini bener-bener seru banget sih menurutku. Mendingan kalian tonton deh. Dan oh ya guys, setelah aku ada salah-salah kata atau pelafalanku yang kurang jelas, aku mohon maaf ya guys ya. Aku mau nanya sama teman-teman, kalian dukung siapa nih guys di The Road to Kingdom? Komen di bawah ya. Dan misalkan kalian senang dengan video aku, jangan lupa tekan tombol like-nya dan share ke semua sosial media kalian biar makin tahu aku. Oke, video guys, bye bye.